Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Maulana Ramadan dari Informatika A. Dan saya Alfian Damarjadi dari kelas Informatika A. Kami akan menjelaskan tentang virtual reality. Pengertian virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D secara nyata, sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dalam dunia nyata meskipun pada kenyataannya sedang berada di dunia maya. Piranti virtual reality. Yang pertama yaitu glove, berguna untuk menggerakkan tangan dan mengirim informasi gerakan kita dalam dunia nyata ke dunia virtual reality. Yang kedua yaitu headset, berguna untuk monitor kepala pengguna dan melihat dunia virtual reality. Yang ketiga yaitu walker, berguna untuk memonitor pergerakan kaki dari dunia nyata ke dunia virtual reality. Selanjutnya, cara kerja virtual reality. Cara kerja VR yaitu visualisasi dari video yang tersambung ke VR melalui HDMI. Gambar diproyeksi melalui lensa khusus dengan software VRAM. Kemudian secara tidak sadar, otomatis otak kita ikut terbiasa dengan gambar tersebut sehingga kita merasa bahwa kita berada di dunia nyata. Jadi pada headset virtual reality akan terlihat lebih jelas bahwa sangat berbeda dari kenyataan yang ada. Namun pengguna yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan pengguna akan merasa mual dan pusing. Manfaat manfaat virtual reality di bidang kedokteran dan medis. Di bidang kedokteran, teknologi virtual reality sangat bermanfaat bagi para dokter untuk melakukan sebuah simulasi sebelum melakukan suatu operasi kepada seorang pasien, ataupun untuk pembelajaran di bidang medis. Karena dengan teknologi virtual reality, organ-organ yang ada di dalam tubuh akan terlihat lebih realistis. Dengan diketahuinya kondisi dari organ-organ yang ada dalam tubuh lebih realistis dengan menggunakan virtual reality, maka dokter-dokter dan ahli bedah akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Virtual reality juga dapat dimanfaatkan oleh para dokter untuk mengetahui perkembangan sebuah penyakit, mendiagnosa penyakit, dan melakukan teknik perawatan yang lebih tepat kepada para pasien. Yang selanjutnya di bidang militer. Dalam bidang militer, virtual reality ini membuat para tentara seperti bermain game. Para tentara dilatih untuk berperang di dunia virtual, seperti latihan tembak, mengendarai kendaraan, dan juga latihan terjun payung. Manfaat virtual reality, bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, virtual reality ini digunakan khususnya dalam dunia penerbangan. Untuk para calon pilot atau bahkan pilot pun pasti akan menggunakan virtual reality untuk latihan menerbangkan pesawat. Dalam virtual reality ini, para pilot akan mendapatkan suasana yang nyata dalam menerbangkan pesawat, sehingga para pilot dapat langsung melaksanakan suasana ketika menerbangkan pesawat tanpa harus mengemudi pesawat sungguhan. Biasanya alat ini digunakan untuk para pilot yang sedang melakukan tes rutin dalam kelayakan penerbangan pesawat dan untuk para calon pilot. Sebelum mereka menerbangkan pesawat sungguhan, biasanya mereka melakukan tes simulasi dengan menggunakan virtual reality system ini. Di bidang otomotif. Dalam bidang otomotif, teknologi virtual reality bermanfaat untuk mendesain mobil. Contoh dari perusahaan yang menggunakan teknologi ini yaitu perusahaan mobil Ford. Mereka menggunakan virtual reality jenis Oculus Rift headset untuk mengevaluasi bagian dalam dan luar. Ketika menggunakan Oculus Rift headset, desainer akan menggerakkan tangannya lalu kamera-kamera akan mengikuti gerakannya sehingga para desainer bisa berkoordinasi dengan perangkat lunak untuk mencocokkan presentasi digital. Selain itu, para desainer akan mendapat melihat detail-detail dari mobil di bagian dalam. Manfaat virtual reality. Satu, bidang pendidikan. Pengguna VR di dunia pendidikan akan semakin mengubah cara manusia belajar di masa depan. Jika internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh, maka VR akan memberikan pengalaman simulasi jarak jauh yang lebih menyenangkan. Contohnya adalah kunjungan ke museum atau tempat pendidikan. Para pelajar tidak perlu repot mengadakan acara study tour. Cukup dengan alat VR dan berwisata museum secara virtual. Hal ini jelas akan lebih efektif dan efisien secara biaya. Tidak akan ada lagi cerita murid tidak ikut study tour karena tidak punya uang. Dua, bidang game.
Popularitas VR di era sekarang tidak lepas dari maraknya game yang menghadirkan dukungan teknologi VR. Kehadiran teknologi ini nantinya membuat pengalaman bermain game menjadi lebih aktif, tidak hanya duduk memegang stick atau keyboard komputer. Misalnya VR yang mengharuskan permainnya lari. Tentu saja akan membuat si pengguna VR melakukan lari sesungguhnya. Dan hal ini sesuatu yang bagus. Dan VR di industri game kedepannya akan membuat orang benar-benar masuk ke dalam dunia game layaknya sebuah film fiksi tentang orang yang maksud sebuah video game. Bidang bisnis, teknologi VR juga memungkinkan kaum profesional bekerja lebih efektif dari mana saja. Terlebih dengan kondisi kerja remote yang sedang ngetren dengan memungkinkan orang bekerja dari rumah. Orang bisa rapat dengan konferensi video tetapi sensasi rapatnya kurang terasa. Dengan teknologi VR, semua anggota rapat meski berjauhan dapat merasakan atmosfer rapat. Contohnya seperti penggunaan pakaian formal, suasana ruang rapat, dan lainnya. Padahal yang mengikuti rapat sebenarnya hanya memakai kaos dan celana pendek di rumah. 2. Bidang properti. Penggunaan VR juga bisa diterapkan di dunia properti. Seringkali pengunjung yang datang ke pameran properti hanya melihat brosur dan desain market saja. Hadirnya teknologi VR memungkinkan pengunjung untuk merasakan berada di rumah yang jadi incarannya. Jadi bisa tahu gambaran rumah dengan teknologi VR. 3. Bidang astronomi. Teknologi VR tentu saja bisa digunakan juga di bidang ruang angkasa atau astronomi. Misalnya dengan simulasi ruang angkasa yang bisa jadi tempat latihan untuk para astronot sebelum benar-benar menjelajahi ruang angkasa. Teknologi VR di bidang ini juga bisa digabungkan dengan teknologi AR atau AR. Efek negatif virtual reality. 1. Pengguna yang sering menggunakan virtual reality mengalami gangguan yang disebut cyber sickness. 2. Penderita akan merasakan ketegangan mata serta bahkan disertai rasa pusing. 3. Terkadang secara fisiologis, penderita masih terbawa pada suasana virtual yang diciptakan oleh sistem walaupun telah kembali ke dunia nyata. Menurut saya, VR ini sangat bermanfaat sekali di berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, untuk melaksanakan praktik pembedahan karena rekonstruksinya terlihat dan terasa seperti pasien sebenarnya saat berada di lingkungan bedah. Ini sangat membantu tim bedah menjalani seluruh operasi sehingga memaksimalkan keamanan pasien sebelum dibedah secara sungguhan dan bisa menghemat biaya. Mungkin itu pendapat dari saya. Pendapat saya tentang VR ini sangat bagus karena dapat menginflasikan seperti nyata sehingga sangat bermanfaat di berbagai bidang dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran, misalnya pelatihan medis, menerbangkan pesawat, bermain game, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.